mungkin lebih. Menurut Mas Gegi, penting nggak sih kuliah teknik informatika buat seorang programmer? Pas kuliah itu gitu ya, tipikal mahasiswa kayak gimana nih? Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua yang lihat video ini. Sebenarnya video ini konsepnya podcast yang bisa didengerin tanpa lihat videonya. Cuma kalau mau teman-teman lihat videonya, nggak apa-apa juga. Balik lagi sama aku Kira dan juga Aku Apip. Oke, kali ini kita nggak cuma berdua nih. Kali ini kedatangan bintang tamu spesial. Spesial. Boleh diperkenalkan dulu. Oke, ini sama Mas Gegi kita ya. Berapa hari yang lalu tuh aku dapat request tuh harus podcast sama Mas Gegi katanya. Ada yang mau request ada saya. Terkenal berarti di internet. Saya biasa aja. Terkenal ini berarti. Oke, mungkin kita intro dulu kali ya. Mas Gegi kan sekarang posisinya sebagai Lead front end. Oke. Berarti awal mula ngodingnya tuh gimana sih ceritanya? Oke, jadi ya kayaknya mah udah nggak usah perkenalan lah ya. Ya, udah terkenal. Udah banyak lah ya. Kalau saya mah ada di mana-mana gitu, di mana-mana oke. Jadi ada di beberapa channel lah. Salah satunya channel teman saya. Jadi oke, kalau pertanyaannya awalnya gimana? Jadi awalnya tuh dulu sebenarnya first job as programmer full time itu di Agate Internasional tahun 2019 bulan Agustus. Oh, 2019. Nah, tapi itu full time kan? Ya. Itu langsung front end. Tapi sebelum Agate, sebenarnya saya kerja sebagai part time di perusahaan Vietnam. Oh, Kurang di lebih luar negeri itu ya? Di luar negeri, outsource. Keren. Bukan outsourcing bukan perusahaan, tapi maksudnya outsourcing jarak kan. Ya. Saya di Bandung itu sama perusahaan Vietnam namanya 9CV9. Itu udah WFH tuh berarti ya? Sebenarnya iya WFH, tapi mereka sewa kantor di Bandung. Di, apa sih yang di Dago tuh? 71 Blok 71. Blok 71, sorry. Di situ. Itu kurang lebih cuma 3 bulan. Karena pada saat itu ya part time, pengen nyari yang full time aja gitu. Sebelum itu ya paling kuliah aja, kayak project sama teman-teman, ngerjain project sama dosen segala macam. Tapi kalau awal full time itu di Agate. Oh gitu ya. Jadi awalnya tuh di Agate, terus tiba-tiba dapet tawaran dari luar gitu. Ya. Wah, Jadi alhamdulillah perjalanan kurang lebih kan udah mau 5 tahun nih. Iya. Yang apply itu hanya di Agate. Sisanya diajak. Ya ada yang hubungin, ada yang lewat teman gitu. Jadi ya sisanya rekomendasi sih. Oke. Berarti kuliah tadi di-mention kan ya, kuliah informatika berarti? Ya, kuliah teknik informatika S1. Oke, kuliah teknik informatika S1. Hal menyenangkan apa sih pas kuliah teknik informatika? Yang sebenarnya kalau kita ngomongin menyenangkan, yang paling kerasa itu jadi tahu petnya, jalur untuk belajar jadi lebih jelas karena kan ada dosen diajarin segala macam, jadi jalur kuliah itu jadi tahu belajar programming itu jadi tahu harus kemana gitu daripada nggak kuliah. Ya sebenarnya nggak kuliah juga bisa aja, tapi dengan kuliah jadi dikasih tahu nih belajarnya jadi kesini itu pertama. Terus kedua yang paling kerasa tuh networking, jadi kenal A, kenal B, dari B jadi kenal C dan segala macamnya. Lingkungannya ngaruh banget lah. Memang lingkungan kuliah tuh salah satu yang berdampak kenapa saya jadi kayak gini. Betul. Gitu. Saya dulu kalau nggak kenal teman-teman kuliah saya, mungkin saya nggak akan bisa jadi kayak gini. Mungkin lebih. tapi mungkin aja nggak sebaik sekarang. Kemungkinan banyak lah. Tapi menurut saya posisi saat ini itu posisi terbaik yang mungkin bisa saya dapatkan. Benar. Keren. Jadi memang kuliah tuh itu. Jadi memang pertama saya belajar jadi tahu harus gimana, ada yang ngarahin. Kedua networking, ketiga ya lingkungannya itu yang bikin saya jadi kayak gini. Jadi kayak Mas Gegi yang sekarang. Betul. Dan itu kalau misalkan nggak kuliah mungkin akan lebih susah ya untuk dapat networking. Betul. Gitu ya. Terus juga tadi dari sisi pet gitu ya, petnya mungkin dari awalnya kalau nggak kuliah itu nggak kegambar gitu ya. Betul. Terus pas kuliah ada yang mengarahkan ya berarti ya. Kalau memang mungkin tiap kampus punya kurikulum yang berbeda ya. Tapi setidaknya ada jalur, ibaratnya kita masuk hutan, seenggaknya ada jalurnya lah, nggak bener-bener kita masuk hutan nggak ada jalurnya, jadi kita yang buka sendiri nggak gitu. Minimal itu sih yang paling kerasa tuh. Oke, keren. Jadi gini, tadi kita udah ngomongin kuliah gitu. Nah kalau Mas Gegi itu di
pas kuliah itu gitu ya, tipikal mahasiswa kayak gimana nih? Apakah yang kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang, atau kunang-kunang, kuliah nangkring, atau yang sering nongkrongnya di himpunan misalkan Oke. gitu ya, di BEM gitu, atau Oke. gimana? Gitu. Dulu awal kuliah tuh kupu-kupu Kupu-kupu. karena kebutuhan, Ya. Asik. nggak bukan pilihan itu. Iya. Kebutuhan, keharusan, sorry bukan kebutuhan, keharusan. Karena satu dan lain hal, beres kuliah harus langsung pulang. Itu tuh kurang I see. lebih 4 semester awal lah, 2 tahun. 2 tahun pertama. 2 tahun pertama tuh. Tapi tetap bisa ngejaga komunikasi sama temen. Kayak misalkan see. ya, masuk kuliah jam 10, ya jam 9 udah datang untuk bisa ngobrol. Pulang jam 4 ya, misalnya beres kelas jam 4 ya sampai setengah 5 lah ngobrol-ngobrol dulu. Tapi jadi nggak langsung pulang banget gitu. Nah dari situ, tahun ketiga itu mulai sedikit-sedikit organisasi. Oh. Jadi di kampus saya itu dulu ada beberapa organisasi yang memang ditujukan untuk orang-orang menengah sampai menuju Tahun terakhir. lulusan ya tahun terakhir. Ada beberapa organisasi. Nah karena saya waktu itu belum pernah masuk organisasi ya penasaran aja pengen gimana Pengen masuk, cobain pengen gitu ya. nyobain aja, pengen Iya, nyobain experience. penasaran experience gimana. Terus itu masuk tahun-tahun terakhir itu baru tahun saya gaspol. Belajar banyak, kan networking sana sini, dapetin project segala macam gitu kalau perjalanan kuliah. Berarti nggak terlalu flat banget lah ya Enggak perjalanan flat kuliahnya. banget. Sebenarnya kalau dibandingin teman saya yang agak flat sih. Oh Tapi iya. karena ya itu karena 2 tahun pertama saya ada keharusan untuk nggak bisa lama-lama di kampus. Ya, ada satu dan lain hal. Iya, ya. ada satu dan lain hal I see. gitu. Iya. Nah, bicara soal kuliah teknik informatika untuk seorang programmer, menurut Mas Gegi, penting nggak sih kuliah teknik informatika buat seorang programmer? Penting nggak penting sebenarnya dibalikan lagi ke orangnya. Kalau menurut saya membantu iya, penting banget nggak. Kalau menurut saya gitu. Jadi membantu sangat, apalagi di beberapa kampus kayak kampus-kampus besar lah ya, kita sebut aja ITB dan kampus-kampus negeri kayak Telkom mungkin teman-teman dari Telkom itu yang saya tahu kurikulumnya bagus. Jadi sangat membantu lah kalau di sana, membantu banget gitu. Tapi apakah perlu sebenarnya untuk jadi programmer juga nggak harus kuliah ya. Tapi dengan maksudnya gini loh, kalau kita bisa dapat resource yang jelas, kenapa nggak ke situ aja? Betul, daripada gitu. ngawang-ngawang sendiri ngawang-ngawang gitu. sendiri gitu. Maksudnya gini, ada peribahasa yang bilang nggak perlu kuliah untuk sukses. Benar. Tapi kalau dilihat presentasinya lebih banyak Kecil. yang kuliah. Iya, gitu. benar ya. Termasuk juga programmer. Banyak ke programmer yang nggak kuliah banyak, tapi lebih banyak mana sama yang kuliah. Iya, benar. Gitu. Tapi saya bukan berarti menjelekan atau merendahkan yang nggak kuliah, enggak. Iya. Yang nggak, saya kenal beberapa orang yang nggak kuliah IT tapi jago lah. Tapi banyak juga yang kuliah IT jago. Tapi di satu sisi saya banyak kenal orang yang kuliah IT tapi sekarang nggak jadi programmer. Iya. Jadi maksudnya adalah ya gimana niatnya aja. Iya, Maksudnya betul. masuk kuliah IT terus kampusnya memadai ya dimaksimalin aja. Dimaksimalkan, Jangan betul. disia-siain kalau dari saya. Oke. Tapi intinya sih gitulah intinya gitu. Ya berarti ini ya tidak menjamin gitu ya. Tidak menjamin tapi setidaknya membantu. Tuh, tidak menjamin tapi mungkin bisa menaikkan persentase. Nah, iya. Maksudnya kan kita nih misalkan mau jalan nih, kita tahu bahwa persentase kalau jalan itu lebih aman daripada jalan ini. Betul. Kalau kita tahu angkanya kan kita pasti lewat situ dong. Betul. Nggak mengawang-awang kan. Iya. Nah maksudnya itu tapi nggak menjamin juga kalau lewat jalan ini Lebih aman. Jadi 100% aman Iya, enggak. iya, Tapi benar. setidaknya lewat jalur itu persentasenya untuk lebih aman lebih tinggi. Iya, Itu biasanya aja. lebih 1% pun kita bakal percaya gitu. Betul, gitu. Tinggal sebenarnya hitung-hitungan matematika dasar juga Iya, betul. bisa kelihatan gitu. Oke. Nah, tadi kan ada dibahas sedikit tentang teman-teman programmer yang nggak kuliah. Ya. Nah, apa sih perbedaan mendasar dari teman-teman programmer yang kuliah IT dan yang nggak kuliah IT gitu? Dalam pas jadi Iya, programmer. pas jadi programmer di kantorannya misalnya menurut Mas Gegi. Kalau untuk tahap advance kayak middle ke senior sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya. Tapi mungkin kalau yang junior itu yang agak kelihatan. Biasanya yang junior tuh sudah lebih paham konsep, konsep-konsep programming, terus teori-teori programming. Jadi biasanya yang kuliah IT itu tahu konsep programming dan gimana implementasinya. Ya, Tapi yang nggak kuliah biasanya
tahu implementasinya tapi dia nggak tahu itu tuh pakai teori atau konsep apa. Iya. Itu yang saya lihat, nggak semua ya, tapi beberapa Ada beberapa. gitu. Tapi kalau misalkan udah mainnya medium, mid to senior, biasanya udah nggak terlalu kelihatan, Nggak terlalu kelihatan. nggak cuman kelihatan di juniornya. Nah, makanya balik lagi tentang belajarnya mau kayak gimana. Betul. Jadi Gitu. tergantung teman-teman yang di luar Ya. belajarnya gimana ya. Betul, Nah, betul. gitu. Berarti kalian kalau belajar harus giat. Nah, Kalau saya sih mikir gini, kalau IT itu nggak susah tapi panjang. Ya, betul. Nggak susah tapi panjang. Harus belajar terus. Betul. Waktu itu ada pembahasan di suatu forum bilangnya gini, barrier jadi programmer itu rendah. Betul, setuju. Bener nggak? Setuju. Kayak dokter, mau jadi dokter tuh kuliahnya Kuliah panjang, belum koas dulu, belum biaya. Ya, betul. Barriernya tinggi. Tinggi. Tinggi, tebal, susah lah. Kalau programmer, orang masuk bootcamp 3-6 bulan bisa nggak ngoding? Bisa. Iya. Bisa, Bisa, tapi benar. apakah bisa panjang? Nah, itu Ya, yang belum belum tahu. tentu. Ya, Itu betul. makanya programmer tuh gampang masuknya, tapi perjalanannya panjang. Betul, setuju, Gitu. setuju. I see. Kalau menurut Iya, saya. Keren nih, insight-nya keren banget nih, menarik Oh, banget bener nih banget insight kita obrolan kita sore ini dari Mas Gegi gitu ya. Oke, sebelumnya thank you Mas Gegi udah ngobrol-ngobrol sama kita di sore ini untuk Ya. insight buat teman-teman juga. Nah, kalau teman-teman ada topik yang mau kita bahas dan siapa yang mau kita undang, coba komen di bawah ya.